Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama DMC Kenari nih. Nah, di video kali ini ingin sedikit sharing tentang cara meracik pakan untuk lolohan dan juga meloloh si piik-piiknya. Nanti bagaimana caranya, lalu piiknya yang umur berapa yang bisa dicabut dan segala macam untuk mulai diloloh. Nanti kita lihat videonya. Nah, untuk meloloh, yang pertama yang kita siapin adalah bubur lolohnya. Nah, kalau di sini, kalau saya sendiri, saya pakai bubur lolohnya namanya eksotik. Itu bisa teman-teman beli di toko-toko online. Jangan lupa kalau beli di toko online dicek expirednya. Yang pertama yaitu bubur lolohnya. Jadi bubur loloh ini kalau saya biasa pakai, kita racik perlahan ya. Perlahan pertama 1 sendok teh dulu. Nah, selain si bubur loloh, si DMC Kenari juga pakai tambahan multivitamin untuk si piiknya nantinya dapat tumbuh kembang secara optimal. Yang pertama yaitu kita tambahin Nekton S. Ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nekton S. Lalu yang berikutnya kita juga pakai tambahan vitamin Omnifit. Omnifit ini produknya Versalelaga. Ini nggak promosi ya, cuma ini sharing aja info. Nah, ini si Versalelaga ini mengandung banyak vitamin, dari mulai vitamin A, D3, vitamin E, K3, B1, B2, B6, B12, C, kalsium D, dan lain sebagainya. Karena kita tahu piik ini kan sebenarnya dari masa pertumbuhan ya, dia perlu asupan, terutama asupan kalsium yang cukup untuk pertumbuhan si tulangnya dan juga pertumbuhan bulunya. Kita tambahin sedikit aja. Oke. Nah, setelah itu kita larutkan dengan air. Airnya pakai air matang ya. Jangan pakai air mentah, biar lebih steril. Kita campur secara perlahan. Jadi si buburnya ini nanti nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental. Nah, pokoknya kita pengen dapat hasil sekental ini. Nah, ini nggak terlalu cair, nggak terlalu kental. Kita ingin dapat hasil sekental ini. Setelah dicampur, kita masukin ke suntikannya. Nah, ini suntikannya ini bisa dibeli di toko online juga. Banyak kalau di toko online. Jadi biasanya suntikan sama ini pentilnya ya, pentil sepeda yang untuk meloloh. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau tips kecilnya nih, ini kan ada penunjuk cc ya, atau mililiternya di setiap suntikannya. Ini sebelum dipakai, si suntikan ini dilakban pakai lakban bening. Soalnya ini kalau misalnya nanti kita pakai, kita cuci, ini bisa hilang. Karena ini kan sebenarnya nentuin volume pemberian bubur lolohan kepada si piiknya. Nah, ini bubur loloh yang tadi udah kita buat, kita masukin. A few moments later. Itu kita atur biar serata mungkin, sehingga di dalam ini tidak ada udara. Jadi kalau misalnya nanti ada udara,
kita bakal ngeloloh udara ke rongga ininya, rongga si tembolok ya, tembolok si piyiknya. Kita ratain dulu. Sampai kita cek, ya udah tidak ada rongga udara. Nah ini cara bikin bubur lolohnya. Nah sekarang kita lihat piyiknya. Nah pertama kita bahas dulu piyik yang idealnya bisa diangkat dari indukannya untuk dapat diloloh secara biasa oleh kita. Biasanya tujuan meloloh ini adalah untuk meningkatkan produktivitas si hasil breedingnya. Jadi yang pertama, piyik yang biasanya kita angkat untuk kita loloh sendiri yaitu piyik yang berusia 1 minggu. Setelah 1 minggu kita angkat, lalu kita mulai loloh dengan suntikan yang tadi. Kenapa umur 1 minggu? Karena umur 1 minggu ini masih gampang, sehingga nantinya si piyik ini terbiasa oleh tangan kita. Karena kalau misalnya lebih dari itu, pengalaman kami biasanya nantinya si piyik ini sudah ibaratnya mingkem gitu ya. Kalau misalnya datang lolohannya itu ya harus kita coba untuk buka dan juga baru kita loloh. Nanti kita lihat perbedaannya yang piyik yang 1 minggu diangkat dan juga piyik yang lebih dari 1 minggu diangkat. Ada kesusahan tersendiri dan juga perbedaan ya antara kemudahan dan kesusahan dalam melolohnya. Nah sekarang kita lihat piyiknya. Nah, pertama si piyik ini sengaja disimpan di dalam kardus. Karena di dalam kardus ini yang pertama untuk memberikan kehangatan kepada si piyik. Karena kan saya nggak pakai ini ya, nggak pakai lampu yang 5 watt yang untuk ayam itu. Dan juga untuk melindungi si piyik-piyik ini dari angin-angin ya, karena kandangnya sendiri semi outdoor. Nah, ini kita lihat nih. Piyik yang umur 1 minggu diangkat itu ngerti kalau misalnya nanti mau diloloh, dia akan langsung ngangap. Lihat loh. Nih, piyiknya. Kita buka, kita keluarin. Nah, ini piyik kurang lebih usia 1 minggu yang diloloh. Nah sekarang kita coba meloloh dengan bubur loloh yang tadi kita buat. Nah dia kan tuh lihat tuh, dia langsung ngerti kalau ini mau diloloh gitu. Nah tuh kan dia langsung ganti. Nah setelah itu kita masukin nih lolohannya perlahan sampai dia nyaman di ini kan nelennya. Nah kita untuk usia 1 minggu ini kita kasih kurang lebih 2 cc setiap 3 jam sekali. Nah, kan bisa dilihat di temboloknya tuh udah cukup penuh ya. Ini jangan penuh-penuh juga ini, kalau penuh pengalaman juga nanti bisa mati ya. Nah tuh lihat tuh, nih piyik yang 1 minggu itu ngerti, udah kenal tangan ibaratnya ya. Kalau orok mah udah bau lengan. Nah mudah kan, kita loloh 2 cc, jangan terlalu banyak. Nah pelolohan ini untuk usia 1 minggu sampai dengan usia nanti kurang lebih 30 hari dilakukan setiap 3 jam sekali ya. Nah ini kita ambil lagi satu lagi. Nah kan dia langsung ngangap tuh. Ini nggak susah buat ngelolohnya. Nah, setelah selesai ya kita masukin lagi kardusnya dan kita tutup.
Nah, ini penting ya untuk jangan berlebihan melolohnya, karena yang pertama isi temboloknya pun nanti bisa terlalu penuh dan itu bisa jadi bahaya buat si piik. Yang kedua, ini untuk menjaga kesehatan juga harus dijaga tetap steril atau tetap bersih. Jadi kenapa tadi kita bikin sedikit-sedikit? Karena kita menjaga biar si ini nggak mubazir atau terbuang. Kalau di kami ini paling lama bertahan 3 jam. Habis tidak habis, kita ganti baru bubur lolohannya. Nah, setelah diloloh itu, ini tadi kita lihat piik yang usia 1 minggu dicabut, lalu kita coba untuk loloh sendiri ya. Terlihat mudah. Nah, sekarang kita lihat kenapa pentingnya krusial waktu pencabutan ya, itu untuk kemudahan kita juga dalam meloloh. Nah, sekarang kita lihat ini ada juga anakan piik yang umurnya kurang lebih sekarang udah 30 harian. Nah, ini dicabut karena induknya birahi lagi, jadi daripada mati kita cabut dan kita mulai loloh. Dimulai diloloh ini umur 20 hari. Jadi kita lihat tuh, dia nggak terbiasa sama ini. Dia malah melawan tuh. Nah, makanya kita harus buka paruhnya perlahan dan kita masukin si selang lolohnya. Nah, setelah selang lolohnya masuk, jangan langsung di pompa lolohnya ya, karena kita jangan sampai salah masukin. Kalau salah masukin dia masuk ke paru-paru juga bisa fatal. Nah, kalau untuk yang umur segini ini udah 3 hari sekali sudah cukup kuat ya. Sama ya, dikasihnya 2 cc. Bisa 3 hari sekali. Nah, dicabut perlahan. Jadi ini penting untuk perlahan-lahan, karena kalau misalnya tadi setelah setelah si lolohannya ini masuk kita buru-buru, takutnya kita salah masuk ya, bukan masuk ke tembolok tapi malah masuk ke saluran pernafasannya, ke paru-paru, itu bisa langsung mati. Nah, makanya itu harus hati-hati. Nah, tadi udah kita tunjukin cara bikin bubur lolohan, cara meloloh piik, umur berapa si piik dicabut, umur berapa ritme lolohnya, waktu lolohnya, yaitu tadi bisa kita lihat, yaitu untuk yang bisa cabut dari 3 hari sekali itu diloloh tiap 3 jam. Untuk yang umur sudah agak dewasa atau umur kurang lebih 30 hari, 25-30 hari itu bisa diloloh, kita bantu loloh kurang lebih 1 hari 3 kali aja, itu udah cukup kuat. Dari mulai volume lolohnya dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sip.